Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khulqil azim wa nahjil qawim Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Para panitia, para pengurus Masjid Al-Hakim yang insyaallah pada hari yang mulia ini, bulan yang mulia ini, kita semuanya mudah-mudahan, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan badan kita, dan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusan kita di dunia. Amin amin ya rabbal alamin, di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pertemuan kita pada pengajian kali ini, insyaallah sedikit kita akan menyinggung atau membahas tentang kemuliaan daripada, betul ya, Dzulhijjah, betul, bulan daripada bulan Dzulhijjah yang hari ini Masya Allah hari Arafah. Puasa semua? Puasa semua? Insya Allah puasa, insya Allah enggak? Puasa ya. Sedikit, ada yang namanya tarwiyah, ada yang namanya Arafah, ada yang namanya nahar atau Idul Adha, atau juga sering disebut dengan hari raya kurban. Dan ini mempunyai makna dan arti. Kalau di dalam kitab Kanzun Najah was Surur ini dikatakan, "I'lam anna syahra Dzulhijjah." Dingin benar hari ini. Oh ini pantesan depan muka. Anna syahra Dzulhijjah syahrun 'azim mu'azzam haram. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang agung. Yang pertama, semuanya harus bersyukur kepada Allah. Kita masih dipanjangkan umur kita, masih disehatkan badan kita, sehingga kembali diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa menikmati kemuliaan, kehebatan daripada bulan Dzulhijjah. Maka di dalam kitab ini dikatakan Syahrul Dzulhijjah syahrun mu'azzam. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang agung. Kenapa dia dikatakan bulan yang agung? Salah satu kenikmatan atau kemuliaan yang Allah berikan di bulan Dzulhijjah, wa fihil hajj alladhi huwa ruknun min arkanil Islam. Salah satu menambah kemuliaan yang sangat hebat daripada bulan Dzulhijjah, wa fihil hajj. Karena di bulan Dzulhijjah ini ada yang namanya bulan haji. Huwa ruknun min arkanil Islam. Haji adalah salah satu rukun daripada rukun Islam. Mawfuratun khairatuhu. Bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang sangat hebat, yang sangat luas daripada kebaikannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tustajabu fihi da'awat. Dan orang yang berdoa di bulan yang mulia ini, tustajabu fihi da'awat, doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas ada pertanyaan, lantas apakah bulan-bulan yang lain tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak.
Bulan-bulan yang lain dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan yang lain doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sesuai dengan ayat inna iddatasyuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya dalam satu tahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Apa saja? Januari, Februari, ya. Dalam satu tahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Dalam 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia. Minha arba'atun hurum. Ini Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Minha arba'atun hurum. Dalam satu tahun ini ada 12 bulan. Dan dalam 12 bulan ada 4 bulan yang mulia. Bulan apa saja? Bulan apa saja? Yang pertama bulan laki-lakinya lumayan ya, ada 1, 2, ya 2,5. Bulan apa yang pertama? Kan dalam 12 bulan ada 4 bulan yang mulia. Namanya minha arba'atun hurum. Disebutnya bulan-bulan haram. Apa artinya bulan haram? Bulan yang suci, yang mulia. Lipatan ganda, yang beribadah dilipatkan ganda pahala jadi Allah. 4 bulan ini apa saja? Rajab, terus Sya'ban, terus Ramadan, terus kira-kira jawabannya benar atau salah? Ada yang benar tapi banyak yang salah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini dalam 12 bulan 4 bulan. Nah, kita sudah termasuk di bulan yang bagus. Bulan yang sangat hebat, bulan yang sangat mulia, yang menyimpan sejarah yang sangat hebat. Allah Subhanahu wa ta'ala pun katakan di dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashri. Demi fajar-fajar atau malam-malamnya dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 9. Di hari yang mulia ini tustajabu fihi da'awat. Orang yang tahajud, orang yang munajat, orang yang pengen hajat, wa tuqdal hajat. Tustajabu fihi da'awat wa tuqdal hajat. Doa dikabulkan, hajat dimudahkan. Ya. Makanya Al-Imam Nawawi pernah mengatakan, orang yang menyangka dirinya, nih makanya kita harus paham, di bulan yang mulia, bulan yang hebat ini ada pertanyaan. Sebelum kita bahas perkataan Imam Nawawi, apakah hanya orang yang ada sekarang di Arafah saja di Mekah yang dapat kemuliaan? Apa kita yang di negara kita masing-masing juga dapat kemuliaan? Apakah cuma orang yang di Arafah saja dapat ampunan? Kita yang di rumah kita, di negara kita masing-masing, yang belum bisa berangkat haji atau sudah berangkat haji, tidak mendapat ampunan lagi? Makanya Imam Nawawi bilang, orang yang menyangka dirinya di hari Arafah nih pas kita hari ini, menyangka dirinya punya keraguan, apakah diampunkan atau tidak, diampunkan atau tidak punya dosa, diampunkan atau tidak kita punya dosa. Maka Imam Nawawi, orang yang menyangka dirinya tidak mendapatkan ampunan di hari Arafah ini, maka termasuk dosa besar. Kenapa Imam Nawawi kok bisa begitu hebat perkataannya? Orang yang menyangka dirinya tidak mendapatkan ampunan di hari Arafah termasuk dosa besar. Karena begitu mulia, begitu hebat hari Arafah.
Maka catat ibu. Ya. Ada riwayat Abbas bin Mirdas. Riwayat Abbas bin Mirdas ini membuktikan begitu hebat dan kemuliaan daripada bulan Arafah. Bulan Dzulhijjah. Tapi sebelum kita bahas riwayat Abbas bin Mirdas, kemuliaan dan kehebatan dari Arafah, teringat di zaman kita kembali ke zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Bu, dingin atau panas ya? Ngantuk ya? Ngantuk kita pulang? Tidur? Di zaman Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim ini seorang pemuda yang sangat bertakwa. Pada zamannya tidak ada yang bisa mengalahkan ibadahnya Nabi Ibrahim. Bu, kenal Nabi Ibrahim? Kenal nama? Sejarahnya nggak tahu. Nama doang. Nabi Allah Ibrahim ini dengan sangat hebat, ibadahnya mulia, tampan, bertakwa dan rajin sedekah. Sehingga Nabi Allah Ibrahim ini kalau berkurban tidak kayak kita, satu kambing kita puterin orang yang berdagang kambing, cari kambing yang murah. Oh ini mahal, situ aja murah, itulah apin aja. Nabi Allah Ibrahim setiap tahun beliau itu berkurban 1000 kambing. Kurban Nabi Allah Ibrahim 1000 kambing. Memang dia banyak ternaknya. Lalu sekarang kambing berapa sih? 4 juta ya? Ya. Jangan yang 2,5 juta, jangan ibu, kurus. Ya. 4 juta kali 1000 berapa tuh? Ayo orang yang dagang, ini nggak paham ya. 4 miliar ya? Ya. Kali 1000, 4 miliar. Kemudian sapinya 300 sapi. Kambingnya 1000, sapinya 300 sapi. Satu sapi berapa? Yang 50 kilo doh. Hah? 50 juta ya? Enggak. Yang 50 kilo berapa tuh? Berapa? 500, iya 500 kilo. 50 kilo. 50 kilo kambing ya? 500 kilo. Berapa duitnya? 50 juta. Kali 300? Nah, udah 4 miliar tambah 1,5. Oke. Ditambah lagi 100 onta yang bagus. Ini ketakwaan Nabi Allah Ibrahim. Nyembelih kambing yang 1000 kambing, sapinya 300 sapi, ontanya 100 onta. Onta pasti lebih mahal dari sapi. Berapa satu onta? Tadi sapi 50 juta, pasti onta lebih mahal. Taruhlah 100 juta. 100 juta dikali 100, 1 miliar lagi ya? 10 miliar. 10 miliar. Bener gak tuh? Bener, taruhlah bener lah. Ya. Jadi 4 miliar tambah 1,5, 5 miliar setengah tambah 10 miliar. Jadi berapa tuh? Ya Allah, kita 4 juta mikir panjang. Ya. Ini Nabi Allah Ibrahim. Sampai malaikat-malaikat ini heran. Ini sedikit cerita nggak apa-apa ya? Boleh kan? Boleh. Ya boleh, nggak boleh saya cerita. Ya.
Jadi malaikat ini sangat heran dengan kehebatan ketakwaan Nabi Allah Ibrahim, kehebatan dan ketakwaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Allah Ibrahim, pada saat itu belum punya anak. Nabi Allah Ibrahim bilang begini, jangankan sapi yang ada, onta yang ada, kambing yang ada, kalau aku diberikan anak oleh Allah, disuruh sembelih oleh Allah, pasti akan aku sembelih, kata Nabi Allah Ibrahim. Tapi pada saat itu belum punya anak. Jadi makanya ini dihitung nazar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu kalau ngomong hati-hati, apalagi buat anak. Kalau anak saya besar, saya akan kawinkan. Ya, bagus begitu ya. Ibu bengong aja. Jadi untuk mendekatkan apapun, kata Nabi Allah Ibrahim, ini hebat. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan, apapun yang mendekatkan diri aku, yang menyebabkan aku dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan aku lakukan, apapun bentuknya. Sehingga suatu saat doa, makanya orang kalau pengen punya anak, doanya apa? Doa Nabi Allah Ibrahim, nggak ada yang hafal? Rabbi habli minas salihin. Itu doa kalau kita pengen punya anak. Bukan pengen punya anak doang, ya Allah kasih anak yang banyak, badar semua. Ada solehinnya, kasih soleh. Jadi Nabi Allah Ibrahim berdoa pengen dapat anak. Pada saat itu sudah cukup lumayan berumur Nabi Allah Ibrahim. Ketika Sayyidatuna Hajar diizinkan hamil oleh Allah, melahirkan seorang putra yang tampan dan yusamma Ismail. Dinamakan itu anak Ismail. Ketika dinamakan Ismail, sudah falamma sa'ya. Arti dalam ayat, ketika ini anak cukup dapat memilih mana yang baik dan buruk. Kalau buat kita bilang tamyiz dalam ilmu fikih. Sekitar umur 9 tahun. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di hari tarwiyah, nih, maka saya katakan makna tarwiyah, makna Arafah, makna daripada nahar. Di hari tarwiyah, Nabi Allah Ibrahim mendapatkan mimpi dari Allah. Mimpi, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Di hari tarwiyah itu berarti hari ke 8, 9, 10. Di hari 8 ini namanya tarwiyah. Tarwiyah itu bingung, masih bingung. Tarwiyah itu bingung artinya. Ya. Tarwiyah itu bingung. Maka ada tarwiyah, nanti ada Arafah, ada nahar. Maka di hari tarwiyah Nabi Allah Ibrahim mendapatkan mimpi dari Allah, diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Nabi Allah Ibrahim bingung, apakah ini mimpi hanya bunga tidur atau memang wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan. Nabi Allah Ibrahim bingung, apakah betul-betul ini mimpi atau memang ini wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tarwiyah. Itu ibu-ibu bisa bayangkan kalau ibu-ibu punya anak ya. Maka di hari tarwiyah bingung. Sudah Nabi Ibrahim anggap itu mimpi. Tidur lagi beliau. Di hari Arafah malam itu dikasih mimpi lagi oleh Allah, dengan mimpi yang sama diperintahkan harus menyembelih dia punya anak. Maka namanya Arafah. Arafah itu sudah betul, artinya mengenal Arafah. Maka Nabi Allah Ibrahim sadar saat itu, Arafah, sadar saat itu
memang ternyata ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan anaknya untuk disembelih. Nabi Allah Ibrahim Ismail masih kecil, masih lucu-lucunya. Nabi Allah Ismail itu tampan, maka keturunannya Nabi Muhammad tampan. Nabi Allah Ismail itu tampan, lucu, masih kecil, umur 9 tahun. Kita, anak kita ibu-ibu panas, anak kita sakit, anak kita demam, kena silet, yang nangis kita. Betul nggak? Nabi Allah Ibrahim nggak dikasih tahu, kau sembelih dulu, nanti aku rubah jadi kambing. Tidak. Nggak dikasih bocoran oleh Allah. Misalnya sembelih saja dulu, nanti kau sembelih akan aku gantikan domba. Seperti itu tidak. Falamma arafa, ketika di hari Arafah sadar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dia disuruh menyembelih anaknya. Singkatnya yaumun nahar, besok. Ya. Yaumun nahar, siap Nabi Allah Ibrahim ingin menyembelih anaknya. Apa dia bilang sama istrinya, ibu? Wahai istriku Sayyidatuna Hajar. Sayyidatuna Hajar nggak tahu suaminya akan menyembelih anaknya, dia nggak tahu. Nggak dikasih tahu oleh Nabi Allah Ibrahim. Bilang sama Sayyidatuna Hajar, wahai istriku, tolong mandikan kita punya anak yang bersih. Kasih dia baju yang rapi, yang paling bagus, kata Nabi Allah Ibrahim. Baju yang paling bagus. Maka Sayyidatuna Hajar rapikan Nabi Allah Ibrahim, karena kata Nabi Allah Ismail, kata Nabi Allah Ibrahim, kami akan bertamu. Maksudnya membawa Nabi Ismail ini bertamu kepada Allah. Kami akan bertamu. Sayyidatuna Hajar, istri yang soleha, mandikan anaknya, dibersihkan, dirapikan, kasih pakaian paling bagus, dikasih wangi-wangian. Nabi Allah Ibrahim mengasah dia punya pisau, pedang, dengan sangat tajam, dengan tali yang sangat kuat, tambang. Kemudian diajak Nabi Allah Ismail menuju Mina, batu besar tempat penyembelihan Nabi Allah Ismail. Menuju Mina diajak. Insya Allah semuanya nanti bisa haji. Ya, yang nggak amin nggak bakal haji. Ya, Insya Allah bisa haji semuanya. Ya. Dibawa ke Mina. Sampai di batu besar Mina, seperti dialog yang sering kita dengar. Nabi Allah Ibrahim menceritakan ayat Allah, inni adzbahuka fil manam fanzur madza tara. Aku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu wahai anakku? Ini anak masih kecil, umur 9 tahun. Diminta pendapat. Karena si anak yang soleh, maka si anak bilang kepada ayahnya, ya abati if'al ma tu'mar insyaallah satajuduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, insyaallah kau akan mendapati aku seorang yang sabar. Nah, di dalam perjalanan menuju Mina, syaitan menggoda Nabi Ibrahim. Kata syaitan, Nabi Ismail lagi jalan di depan, lagi jalan sana, jalan kembali, jalan-jalan, dilihat, kata syaitan bilang, ya Nabi Allah, wahai Ibrahim, coba kau lihat anakmu, tampan, main ke sana, main kemari, apakah kau tega ingin memotong lehernya? Kata Nabi Allah Ibrahim, aku diperintahkan Allah untuk memotong lehernya. Dengan segala macam godaan yang dikatakan oleh iblis, tidak bergerak daripada perintah Allah, daripada Nabi Allah Ibrahim. Pindah dari Nabi Allah Ibrahim, pindah ke ibunya Sayyidatuna Hajar. Menyamar iblis, menceritakan, ini Nabi Ibrahim akan memotong kau punya anak. Kata Sayyidatuna Hajar, tidak mungkin seorang Nabi mengajarkan yang batil.
Kata Sayyidatuna Hajar, tidak mungkin seorang nabi mengajarkan sesuatu yang batil. Tapi benar, apakah kau tidak lihat dia memegang pisau, dia bawa tali tambang yang begitu kuat ingin mengikat daripada anaknya. Kalaupun itu terjadi, kata Sayyidatuna Hajar, pasti Nabi Allah Ibrahim punya alasan tertentu. Tidak mampu juga menggoda Nabi Allah Ibrahim, lari ke anaknya Nabi Ismail. Iblis lari ke Ismail. Coba lihat ayahmu. Apakah seorang ayah tega ingin menyembelih anaknya? Kata Nabi Allah Ismail alaihissalam, kalau memang itu perintah Allah, akan aku sabar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Digoda lagi Nabi Ismail, digoda lagi Nabi Ismail, maka terjadilah yang namanya lempar jamroh. Nabi Ismail ambil batu, lempar itu setan. Maka kalau dimukakan tulisannya lempar setan. Mudah-mudahan haji semua. Yang nggak amin nggak haji ya. Ini hari gobol ini, hari tarwih, hari Arafah ini. Nabi Allah Ismail lempar itu iblis. Karena goda dia terus, terkenalah dia punya mata sampai buta tuh iblis matanya. Karena lemparan Nabi Allah makanya ada yang namanya lempar jamroh, lempar setan. Ya, di hari tersebut. Sampai di Mina ibu. Ini Masya Allah peristiwa yang besar ini. Sampai di Mina, Nabi Ismail bilang apa kepada Nabi Allah Ibrahim? Aku punya beberapa wasiat wahai ayahku. Nabi Allah Ibrahim menyampaikan, aku akan menyembelihmu. Apa menurut pendapatmu, kerjakan perintah Allah, insya Allah kau akan dapati aku seorang yang sabar. Nabi Allah Ismail bilang, aku punya berapa wasiat. Pertama, ikatlah aku punya tangan sekencang mungkin, agar aku tidak terlihat sakit dan tidak bergerak ketika disembelih oleh engkau. Ini kata Nabi Ismail. Tutuplah aku punya mata, sehingga aku tidak melihat ketika pisau itu tertempel di leherku. Tajamkan pisau tersebut wahai abati, wahai ayahku, tajamkan pisau tersebut sehingga aku tidak merasakan sakit yang begitu perih. Tutuplah aku punya badan dan leher sehingga darahku tidak tertetes di baju engkau wahai ayahku, sehingga tidak menyakiti aku punya ibu Sayyidatuna Hajar. Ini kata ini anak. Ini waktu mau disembelih nih. Ya. Kemudian bawalah bajuku, jangan sampai bajuku ini terkena darah, bukalah bajuku, bawakan bajuku, hadiahkan untuk ibuku agar dia selalu mengingat aku. Ya, kata Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail bilang lagi kepada ayahnya, Nabi Ibrahim, apabila jangan terlalu banyak bawa anak kecil di depan ibuku, sehingga suatu saat takut dia akan mengingat aku dan merasa sedih kehilangan aku. Kata Nabi Ismail. Sudah. Kemudian Nabi Ismail mulailah diikat oleh Nabi Ibrahim. Diikat. Tangannya diikat di belakang. Kemudian matanya ditutup oleh Nabi Allah Ibrahim. Dilungkupkan di tanah. Diikat dengan kencang. Nabi Allah Ibrahim dengan kuat memandang wajah anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Taruh, dia ambil pisau yang besar tadi, mulai ditempelkan di leher Nabi Allah Ismail, ditempelkan. Dan bukan hanya ditempel ibu-ibu, dalam kitab Durratun Nasin, Nabi Allah Ismail mulai memotong. Dipotong leher anaknya, dipotong oleh Nabi Allah Ibrahim. Anaknya nih umur 9 tahun. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru 4 juta perintah Allah, kita repot. Pelit. Ya.
Kita tidak disuruh motong anak kita oleh Allah, sudah lewat itu. Nabi Allah Ibrahim yang menggantikan. Digulingkan dia punya anak, dipegang lehernya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, pedang yang begitu tajam dipotongkan ke leher Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail. Subhanallah, di dalam kitab itu dikatakan pisau yang begitu tajam tersebut tidak mampu memotong leher Nabi Allah Ismail. Maka Nabi Allah Ismail mengatakan, ya ayahku, kenapa kau sudah tidak kuat? Apakah kau sudah tua? Tidak mampu memotong leherku? Diulangi lagi, ulangi, kata Nabi Allah Ismail. Diulangi lagi. Ini anak minta diulangi lagi oleh Nabi Allah Ibrahim, memotong leher anaknya, diulangi lagi, dipotong. Tidak terpotong. Kalau begitu kita rubah, kata Nabi Allah Ismail. Jangan kau ikat aku punya tangan. Jangan kau tutup aku punya ikatan mata, buka semua. Tangan dibuka, mata dibuka. Kenapa, kata Nabi Allah Ibrahim? Takutnya Allah menyangka kau seperti menyiksa aku ketika mataku ditutup dan tanganku terikat. Dibuka semuanya. Lagi dibuka tersebut, lihat Nabi Allah Ismail, lihat pisau yang menempel di lehernya mulai dipotong oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi subhanallah tidak terpotong. Langit, mata langit semuanya itu Allah buka. Jadi semua penduduk langit itu menyaksikan keadaan Nabi Allah Ibrahim sama Nabi Allah Ismail. Dan Allah banggakan, kalian lihat wahai makhluk semua yang ada. Kalian lihat dua hambaku yang betul-betul bertakwa kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuka semua pintu langit, mata langit ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menyaksikan peristiwa Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail. Dibuka tutup matanya, dibuka ikat tangannya, kembali pemulai pemotongan, pun tidak terpotong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Allah Ibrahim mengambil itu pedang, dia potongkan ke batu. Bu, ibu, Nabi Allah Ibrahim ambil itu pedang karena tidak mampu memotong leher anaknya. Heran, dia ambil itu pedang, dia potongan ke batu. Batu itu belah dua. Dengan sangat tajam itu pedang. Maka Nabi Allah Ibrahim berkata kepada ini pisau, kau mampu memotong batu yang begitu tebal dan kuat, tapi kau tidak mampu memotong leher anakku, memotong daging. Dan izin Allah, pisau ini bisa berbicara, mengeluarkan suara, yang pisau ini berkata, ya Nabi Allah Ibrahim, kau memerintahkan aku untuk memotong, tapi yang mempunyai aku, yang menciptakan dunia berserta isinya, tidak memerintahkan aku untuk memotong. Bagaimana aku menaati engkau tidak menaati Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi Allah perintahkan pisau itu tidak mampu memotong leher daripada Nabi Allah Ismail. Saat itu juga Allah perintahkan Sayyidina Jibril untuk mengambil domba dari syurga, bukan domba biasa. Ya. Saat itu juga Allah perintahkan Allah perintahkan Jibril untuk mengambil domba, hewan kurbannya Habil, anaknya Nabi Allah Adam yang ada di syurga. Itu hewan domba yang ada di syurga diperintahkan oleh malaikat Jibril, digantikan untuk Nabi Allah Ismail itu yaumun nahar, besok hari kurban. Maka sangat hebatnya peristiwa tersebut sampai malaikat Jibril bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi Allah Ibrahim menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar.
Nabi Allah Ismail nyambut lagi, Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya kita disunahkan sebanyak-banyaknya takbir di hari Idul Adha. Maka digantikan domba, tapi tidak dibocori. Domba ini tidak dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau potong saja anakmu, nanti akan ada digantikan domba. Tidak. Itu nikmat ibadah ketakwaan seseorang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar, seperti Imam Nawawi mengatakan, orang yang menyangka di hari Arafah ini kita yang beribadah, bertaubat, nyembelih hewan, apapun bentuknya, berbuat baik, kemuliaan daripada bulan Idul Adha, kemuliaan daripada bulan haji, hebatnya orang-orang yang di Arafah, dan hebatnya kita yang berada di rumah tangga kita masing-masing juga tetap mendapatkan ampunan. Maka Imam Nawawi bilang, orang yang menyangka di hari Arafah tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah termasuk dosa besar. Kenapa? Ma min ayyam afdal indallah yaumul Arafah. Tidak ada hari yang paling afdal yang pernah diciptakan oleh Allah, hari yang paling mulia, hari yang paling hebat yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari Arafah nih, hari ini. Maka kita bersyukur masih panjang umur kita, bisa menikmati, menghisap udara hari Arafah, hari ampunan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Abbas bin Mirdas, ya, beliau meriwayatkan hadhil maghfirah ammah, ya, ini ampunan sangat hebat dan sangat mulia. Ini ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini ampunan sampai hari kiamat, bukan hanya pas zaman Nabi. Nabi ini berangkat haji cuma sekali, tapi manfaatnya buat seluruh umat sampai hari kiamat. Ada orang yang berangkat haji, Masya Allah, berkali-kali, tiap tahun dia berangkat haji. Kalau nggak dipanggil haji, ngambek. Ya. Nanti nggak tahu, aneh berangkat haji udah 12 kali setengah. Ya. Kalau kenalan, misal kenalan, nama siapa? Oh, saya Haji Fulan. Kenapa harus ada hajinya? Supaya dipanggil haji, supaya ngasih tahu orang, oh saya ini sudah haji, hajah misalnya. Enggak manfaat, ya. Karena orang berangkat haji bukan dapat titel depannya haji. Orang berangkat haji itu menunaikan kewajiban. Yang punya uang, sampai dalam satu riwayat, man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillahil haram wa lam yahujjah. Siapa orang yang punya harta lebih, bisa berangkat haji, tidak daftar-daftar, tidak mau berangkat, ditakutkan meninggalnya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, siapa apabila tetanggaku orang yang punya uang, dia tidak mau berangkat haji, ketika dia meninggal dunia, fala usolli alaih, aku tidak akan sholat jenazah dia, kata Imam Hasan Al-Basri. Ini pengen berangkat kan nih? Pengen berangkat? Udah daftar? Ya, nggak berangkat. Jadi ibadah haji bukan syaratnya imam juga sudah haji. Oh, saya ini sudah haji, pulang harus dong jadi imam di Al-Hakim misalnya, harus mimpin tahlil. Nggak ada syarat jadi imam itu dia sudah haji. Syarat jadi imam orang yang cerdas, pandai fikihnya dan bagus bacanya, bukan haji. Jadi orang yang berangkat haji jangan heboh dipanggil haji. Namanya Samsudin, panggil Samsudin. Kalau dia yang minta dipanggil haji, jangan panggil, biarin buat didik hatinya. Ngambek, biarin ngambek, nggak apa-apa. Ya. Itu untuk memecahkan kesombongannya. Saya udah berangkat haji nih 3 kali, 4 kali, 5 kali. Apa manfaatnya sekarang? Saya waktu berangkat haji, bukan berarti kita bagus, enggak. Kita pun banyak kekurangan. Lagi berangkat haji,
Kan Arafah ini seperti saat ini, orang zikir, orang ibadah, baca Quran yang banyak, doa yang banyak. Dia di hari Arafah ngerokok. Kumpul anak Indonesia, orang Indonesia, bareng-bareng dengan bahasa Jawanya, bahasa macam-macam lah, ngerokok. Ngomongin orang Arab yang, itu orang Arab ya, kupingnya nggak ada. Ya. Misalnya. Jadi melakukan sesuatu yang sangat tidak bermanfaat. Mestinya kesempatan dari Allah, kakinya diinjakan di hari Arafah, itu mendapatkan nikmat untuk terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enggak. Melakukan hal-hal yang tidak bagus, riba, na'udzubillah min dzalik. Baik, kita bahas Abbas bin Mirdas. Nabi berangkat haji sekali. Tapi apa yang diminta oleh Rasul? Ibu-ibu sekiranya nih, kalau ibu-ibu berangkat, mudah-mudahan bisa berangkat, lihat Ka'bah, depan Ka'bah nangis. Pertama kali yang diminta apa? Ibu doa nih, depan Ka'bah, pertama kali yang diminta apa? Ayo jujur, pertama kali yang diminta apa? Minta ampun atau minta rezeki? Rezeki atau ampunan? Rezeki atau duit? Pertama kali yang minta, ya Allah banyakkan rezeki. Rezeki menurut kita itu apa? Mata atau duit? Tangan atau duit? Duit sudah. Ya. Pertama kali yang kita minta dunia, uang misalnya, atau panjang umur, minta panjang umur. Orang sudah mati semua, kita masih hidup. Ya. Hadhil maghfirah ammah hatta litaba'at Wagat rawa Al-Abbas ibnu Mirdas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a li ummatihi asyiya Arafah bil maghfirah. Nabi berangkat haji cuma sekali. Ketika Nabi berangkat haji tidak kayak sekarang kan gampang lah, boleh mungkin daftarnya sulit, tapi gampang, pesawatnya gampang. Kalau dulu kita pakai Honda, orang-orang dulu berhari-hari ya sampai di Arafah. Maka dikatakan hari Arafah adalah hari yang mulia, hari yang agung. Afdalul ayyam fid dunya, hari yang paling hebat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, yaitu hari Arafah. Maka di hari Arafah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah hajinya di hari Arafah, sampai di Arafah, Asyiya Arafah. Asyiya Arafah itu sore Arafah. Ya. Da'a li ummatihi, Nabi berdoa kepada Allah memanfaatkan hari yang mulia tersebut. Apa yang diminta oleh Nabi di dalam kitab? Apakah Nabi minta panjang umur? Tidak, Bu. Apakah Nabi minta banyak duit? Enggak. Apakah Nabi SAW minta dipanjangkan umur yang panjang? Tidak. Jadi apa yang diminta oleh Nabi? Allahumma ghfir li ummati. Cuman satu yang diminta oleh Rasul. Itu yang diulang berjuta-juta kali sama Nabi. Di hari yang barokah, di hari yang mulia, di hari yang hebat tersebut, apa yang diminta oleh Rasul? Ya Allah, ampunkan aku punya umat. Nabi nggak doain dirinya. Nabi nggak doakan keluarganya. Apa yang diminta oleh Nabi? Ya Allah, ampunkan aku punya umat. Yang umat yang mana nih? Baik yang lagi haji, ataupun yang belum haji, ataupun yang sudah haji. Nabi minta kepada Allah, ya Allah ampunkan aku punya umat, ya Allah ampunkan aku punya umat, ya Allah ampunkan aku punya umat. Fa'ujiba. Di hari Arafah Nabi senang. Makanya kata Imam Nawawi tadi, orang kalau menyangka dirinya nggak dapat ampunan di hari Arafah itu dosa besar. Lihat doa Nabi, berarti kita meragukan doa Nabi. Fa'ujiba. Ketika Nabi minta kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa-dosa aku punya umat, saat itu juga doa Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada satu yang bikin sedih hati Nabi. Diampunkan oleh Allah hanya yang
Zalim. Yang mazlum, yang zalim tidak. Bu, apa bedanya ngantuk sama tidur? Hah? Apa bedanya ngantuk sama tidur? Beda tipis. Bedanya tebel nggak tipis. Apa bedanya ngantuk sama tidur? Kalau orang tidur nggak dengar nggak paham. Kalau ngantuk dengar nggak paham. Nah itu ngantuk. Ya, di dalam kitab Safina tuh ada tuh bedanya ngantuk sama tidur. Kalau orang tidur, orang namanya tidur nggak dengar nggak paham. Tapi kalau ngantuk dengar ibu dengar. Habis ngomong dengar. Habis ngomong apa? Tahu ada jibril-jibrilnya. Nah. Jadi faujiba, maka doa Nabi dikabulkan oleh Allah, tapi hanya yang mazlum, yang dizolimi diampunkan, yang mendolimi tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Habib mau tanya sama ibu-ibu nih, kan doa Nabi di hari Arafah, yang mazlum itu artinya dizolimi. Kalau zolim, mendolimi. Kelas kita nih semuanya termasuk yang zalim atau yang mazlum? Assalamualaikum. Ada orang nggak nih? Kan doa Nabi. Ini doa Nabi. Nabi berdoa di hari Arafah. Yang mazlum, hanya yang mazlum, yang didolimi diampunkan. Yang mendolimi tidak diampunkan. Nah kita kelas yang mana nih? Yang dolim atau yang mazlum? Ayo, saya nggak pindah bahasan kalau belum ada yang jawab. Nah, kita termasuk dolim atau mazlum? Kita nih termasuk dolim atau mazlum? Berarti yang dolim yang nggak termasuk ampunan. Berarti nggak masuk ampunan, masuk neraka. Jadi dolim atau mazlum? Ayo saya tungguin 2 menit setengah. Pikirkan. Kata Nabi, yang diampunin oleh Allah di hari Arafah sampai hari kiamat nih. Ini ampunan sampai hari yang diampunkan oleh Allah yang mazlum. Apa arti mazlum? Dizolimi. Yang zalim tidak diampunin. Nah kita nih, keluarga kita, sanak saudara kita, diri kita termasuk zalim atau mazlum? Termasuk apa? Zalim atau mazlum? Zalim atau mazlum? Zalim atau mazlum? Ayo, yang jawab zalim siapa? Angkat tangan yang jawab zalim, angkat tangan. 1, 2. Makhluknya cuma 2. Yang mazlum siapa? Jadi ngangkat tangan apa? Nggak ngangkat ya apa jawabannya nggak ngangkat? Pokoknya yang jawabannya betul, saya kasih pahala umroh. Brosurnya. Pahala umroh tapi brosurnya. Ya lumayan kan umroh brosurnya doang. Jadi zalim atau mazlum? Makanya Nabi sedih, Bu. Puasa. Ibu-ibu enak puasa nggak ngoceh. Saya ngoceh nih puasa. Ibu-ibu tidur lagi. Makanya Nabi sedih. Ketika mendapatkan, bukan gak senang Nabi, tapi yang menurut Nabi sedih hanya yang mazlum diampunin, yang zalim tidak diampunin. Sedangkan manusia lebih banyak yang zalim daripada yang. Jadi ibu-ibu zalim atau mazlum?
Kita lihat ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Allah mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum, nanti manusia yang zalim itu akan datang berbondong-bondong cari Nabi Muhammad. Zalim kenapa? Anfusahum. Jadi orang zalim itu bukan kita hanya mukul orang dikatakan zalim. Kita bikin orang susah, zalim. Bukan. Termasuk zalim yang sesungguhnya ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita manusia tidak terlepas dari maksiat. Ada yang subhanallah dosa besar, membunuh orang atau zina atau judi atau segala macam. Ingkar kepada suaminya misalnya, bohong, dusta. Jadi ketika kita berbuat maksiat, itulah orang yang zalim kepada dirinya. Kenapa dia zalim? Dia masukkan jasad dan ruhnya ke api neraka jahanam Allah. Jadi bukan Allah yang zalim kepada manusia, manusia yang zalim kepada diri kita. Jadi yang zalim itu jawaban yang benar. Jadi kita termasuk zalim atau mazlum? Kita ini termasuk zalim atau mazlum? Makanya Nabi sedih, banyak umatnya yang zalim. Kalau hanya yang mazlum diampunkan oleh Allah hanya sedikit. Manusia yang tidak berbuat dosa itu hanya sedikit. Fabakar Rasul, maka Nabi SAW menangis. Dari Arafah menuju Muzdalifah. Dari Arafah menuju kepada Muzdalifah. Di Muzdalifah Nabi ulang lagi doanya. Wahai Rabbi, Engkau dengan kehebat dan kekuasaanmu, dengan takdir yang sangat mulia, Kau mampu mengampunkan dosa-dosa hambamu yang mazlum. Pasti dengan kehebat dan kekuasaanmu Engkau mampu mengampunkan juga hamba-hambamu yang mazlum, hamba-hambamu yang zalim. Di hari Arafah doa Nabi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi senang. Di hari Arafah umat Nabi dimanapun berada, di hari yang mulia ini, di hari yang hebat ini, khususnya orang yang zikir, orang yang ibadah, maka mamin ayyan afdalul indallah, tidak ada hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala min yaumi Arafah, dari hari Arafah. Fa'aktsiru minat takbir wa tahlil wa tahmid, maka perbanyak di hari Arafah takbir kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersedekah apapun bentuknya. Di hari yang mulia ini perbanyak kita ibadah amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di hari Arafah yang mulia ini doa Nabi dikabulkan. Umat Nabi yang zalim sama yang mazlum di hari Arafah semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, di hari Arafah. Lagi senang mendengarkan kabar itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam tabassam, dari nangis, Nabi dari nangis. Habis dengar umat Nabi semuanya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang zalim sama yang mazlum mendapat ampunan. Fatabassama Rasul, Nabi senyum. Dilihat sama Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Waktu Nabi senyum, Ibu, dilihat sama Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar? Ya abi anta wa ummi ya Rasulullah, inna hadhi la sa'ah ma kunta tadhak fiha, faman ladhi adhakaka adhakallahu sinnak. Nabi itu kalau udah paling senang, paling tertawanya Rasul itu cuma kelihatan gigi taringnya, itu sudah paling tertawa Nabi. Bu, Nabi kalau ketawanya Rasul, kalau kita pengen contoh, Nabi itu ketawanya paling sudah tertawa lucu itu
cuma kelihatan gigi taringnya. Itu udah kalau sama kayak sahabat bilang nih, adhakallahu sinak. Apa ya Rasulullah sampai bikin gigi taringmu terlihatan? Karena Nabi kalau senyum aja senyum. Bukan tebar pesona, bukan. Kalau ibu-ibu senyum di jalan senyum sana senyumnya itu tebar pesona. Ya. Kalau Nabi menyebarkan rahmat, Nabi makanya senyum aja. Kalau sampai kelihatan gigi taring, sampai sahabat tanya, wahai Rasul, lihadhihi sa'atul mubarakah, ini waktu yang sangat mulia, hari Arafah, kok bisa kau tersenyum sampai kelihatan gigi taringmu? Pasti ada sesuatu yang sangat hebat. Kalau kita ketawa apa yang kelihatan, Bu? Kita kalau ketawa apa yang kelihatan? Lak-lakannya ketembus. Ya. Ya, kita kalau ketawa semua tenggorokan kita kelihatan sambil tertawa. Makanya ada hadis yang mengatakan dohkul anbiya tabasum, dohkus syaitan gahgaha. Tertawanya para nabi itu senyum, itu udah tertawa. Tertawanya para setan ngakak. Itu paham tuh jawabannya. Jadi kalau syaitan itu ngakak, wak 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 wak, itu setan. Jadi kalau ibu ngakak seperti siapa? Nah. Ibu yang bilang, bukan saya ya. Jadi tabasul dahkul anbiya tabasum, dahku syaitan gahgaha. Tertawanya para anbiya tersenyum, tertawanya para setan itu ngakak. Maka Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar melihat gigi taringnya Nabi terbuka, kelihatan, ya Allah, ada apa nih? Sampai heran Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar. Kira-kira ada apa nih? Kok sampai gigi taringnya Nabi itu sampai kelihatan? Maka diceritakan oleh Rasul. Diceritakan semua dari awal dari Arafah, maka Nabi selesai semua mendapatkan ampunan. Umatku senang Nabi mendapatkan ampunan dari Allah. Yang dolim sama yang mazlum di hari Arafah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna aduwallah iblis. Kata Nabi, ketika iblis tahu umatku mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, inna aduwallah iblis lama alima annallaha azza wa jalla gadis tajabat du'ai wa ghafara li ummati akhadat turab faja'ala yahthuhu ala ra'sihi wa yad'u bil wail was subur. Maka fa'adhakani ma ra'aitu min jazai. Rawah Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, ketika iblis tahu, iblis berkumpul di hari Arafah. Kenapa? Pembesar-pembesar iblis panggil sekutu-sekutunya. Kenapa? Tahu bahwa umatku di hari Arafah ini yang zalim sama yang mazlum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akhadha turab, itu iblis ngambil. Orang kalau berenang kan, orang kalau berenang kan di air. Beda sama iblis. Karena mungkin di Mekah nggak ada sungai, jadi iblis berenangnya mana? Di pasir. Dia rombongan masuk pasir, keluar lagi, masuk pasir, keluar lagi. Dia ambil pasir, dia taruh di kepalanya. Sambil teriak-teriak nyesel, celaka, nyesel, celaka. Kenapa? Di hari Arafah ini sudah tidak lagi ada umat Nabi yang menjadi teman kita di neraka jahanam, kata iblis. Nyesel. Sia-sia kita goda 1 tahun, kata iblis. Itu makanya antum nih, subhanallah, kita nih umat Nabi nih betul-betul banyak bersyukur kita. Buat dosa sampai ke Arafah, ampunan lagi. Cuman kan kita nggak ada yang tahu umur kita sampai Arafah. Ini kan bersih sekarang nih, insya Allah yakin. Siapa orang yang merasa tidak yakin, dosa besar. Bersih kita, terus lewat lagi kita ke Arafah, bikin dosa nggak nih kita? Kalau bikin dosa, mati sebelum Arafah, makanya matinya bawa dosa. Ini kan bagus sekarang. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Senang atau tidak? Senang. Kenapa? Dosa kita dispensasi apa? Dispensasi betul? Dispensasi atau dispenser? Hah? Kortingan lah, kalau orang pajak dinolin tuh girang. Pajaknya miliaran, dapat 0 girang. Apalagi dosa, ibu. Dosa kita banyak, 0 kata Allah. Kenapa? Doa Nabi terus sampai hari kiamat, yang dolim sama yang mazlum diampunkan Allah. Maka ini iblis bingung dia, kenapa sudah nggak ada teman kita.
Nggak ada teman di neraka jahanam. Kenapa? Umat Nabi semua dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ambil tanah, dia lari ke sana, dia lari kemari. Dia masuk tanah, keluar lagi, masuk ke pasir, keluar lagi. Dia ambil pasir, dia taruh mandi di kepalanya. Ya. Maka kata Nabi, fa'adhakani ma ra'aitu min jaza'ih. Maka kata Rasul, aku lucu lihat dia, kata Rasul. Kan Rasul mukjizat Nabi dapat melihat. Jadi ketika aku melihat dia ketakutan, nggak ada teman, kata Nabi, itu yang bikin aku ketawa, kata Rasulullah SAW. Ma adhakani ma ra'aitu min jazai, maka aku tersenyum, aku ketawa lihat ketakutan iblis, nyeselnya iblis dengan sekutu-sekutunya iblis, nyesel. Kenapa? Umat Nabi di hari yang mulia ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu ini bicara ampunan aja masih tidur, gimana enggak? Bu, saya ini bicara tentang ibu nih, semua umat dapat ampunan, ceritain masih turu. Ya. Aduh. Jadi kenikmatan kemuliaan di bulan haji. Makanya ada seorang badui bertanya kepada Rasul kemuliaan haji, kenikmatan Dzulhijjah. Maka ada seorang badui bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasul, berikan aku satu amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut, aku masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama Nabi katakan, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembah kepada Allah, jangan melakukan suatu kemusyrikan. Kemudian Nabi katakan wa iqamis shalah wa tuqimus shalah, mendirikan salat, jangan tinggalkan salat. Ini baru jalan ke mall, tinggal salat, baru jalan ke pasar, tinggal salat, baru jalan-jalan kemana ke puncak, salat tinggal, semua salat tinggal. Makanya kata Nabi, ta'budullah, sembah kepada Allah, jangan melakukan suatu kemusyrikan, mendirikan salat. Dan yang ketiga apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa tu'ti zakat, mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat kata Rasul, wa tasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima kata Rasul, inilah termasuk daripada rukun Islam. Yang kelima adalah berangkat haji ketika mampu. Berangkat haji ketika mampu. Maka badui ini berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi katakan, si badui ini berkata kepada Nabi, aku hanya bisa melakukan ini saja wahai Rasul, tidak bisa aku tambahi dan tidak bisa aku kurangi, cuman ini yang bisa aku lakukan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menunjuk kepada badui ini, orang Arab ini, katakan, apabila kalian idza arada an yanzura ila rajulin ahlil jannah fanzur hadzal rajul. Apabila kalian ingin melihat orang ahli syurga, lihatlah badui ini. Badui ini menyembah kepada Allah, tidak musyrik, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berangkat haji ketika mampu. Cuman 5 doang, dia nggak tambahkan sunnahnya misalnya. Cuman 5 ini saja bisa memasukkan dia ke syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita ada rezeki lebih nih hari ini, hari Arafah. Mudah-mudahan panjang umur, kita bisa sampai besok Yaumun Nahar. Bahkan ada hadis Rasul mengatakan, siapa orang yang luas rezekinya kemudian tidak menyembelih hewan kurban, fala yagrubanna musallana. Kata Nabi, jangan hadir ke musola kami, artinya jangan hadir sholat id. Kalau mampu bicaranya. Kadang-kadang orang mampu nih bingung juga kita. Misalnya zakat fitrah, minimal zakat fitrah yang wajib dikeluarkan berapa kilo? Setengah kilo. Oh ya, 3,5 kilo. Ya. Satu orang 3,5. Itu salah mengerti. Bukan 1,5, 3,5 kilo itu memang minimal wajib yang dikeluarkan. Tapi kalau sebanyak-banyaknya nggak ada batas. Nih Mercy di rumah 5 ngeluarin 3,5 kilo. Mesti 3 ton. Gitu. Minimal wajib untuk menggugurkan kewajiban zakat fitrah itu berapa keluarnya? 3,5 kilo. Ini tanahnya banyak, keluarin 3,5 kilo, nggak mau sama Allah. Ya.
Jadi berapa yang dikeluarkan sebanyak-banyaknya. Juga kurban kayak Nabi Allah Ibrahim, 1000 kambing, 300 sapi, 100 ekor unta. Kalau jalan-jalan ke Singapura, berapa ratus juta habis? Gak pakai nawar tuh pesawat, karena nggak bisa nawar. Masuk hotel, bisa nawar gak? Nggak bisa. Ketika istrinya ngambil ini, anak yang ngambil tuh, bisa nawar gak di mall? Nggak bisa. Beli kambing nawar. Itu pun belinya satu, yang paling kecil. Ya. Coba dia kalau mau jalan-jalan Singapura 300 juta beliin kambing semua. Mau nggak? Maunya? Mau. Pas bilang mau. Maunya berat buat. Ya. Itu belum ada bilang mau. Kalau udah ada, lain lagi ceritanya. Ya. Sekarang belum ada bilang, oh mau, pokoknya ongkos Singapura saya pindah buat kurban semua. Belum ada. Kalau udah ada, ya. Makanya, fa innaha ayyamu takbir wa tahlil. Lihat apa yang diriwayatkan terakhir, akhrajahu an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ma min ayyamin afdalu indallahi ta'ala minal ayyam min hadhil ayyam ayyamul usyur. Riwayat Ibnu Abbas, beliau mengatakan siapa orang ya, ma min ayyam, artinya tidak ada satu hari dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala hari yang afdal, hari yang mulia min hadhil ayyam. Ibu-ibu harus bangga ya. Diriwayatkan tidak ada hari yang paling mulia, yang paling afdal dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'akthiru fihinna, kalau begitu perbanyak di hari-hari 10 itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 minat tahlil, membaca tahlil, takbir, membaca takbir. Fa innaha ayyamu tahlil wa takbir wa dzikri lillahi azza wa jalla, karena hari-hari itu adalah hari-hari harus memang kita membanyak tahlil dan memperbanyak takbir. Wa anna siyam, dan orang yang berpuasa ya, yauman fiha ya'dulu siyam masana, orang yang berpuasa satu hari tanggal 1 Dzulhijjah kita puasa ya, satu hari nilainya seperti 1 tahun berurutan. Ibu pernah puasa 1 tahun? 1 tahun pernah? Pasti bukan belum pernah. Pasti belum. Iya. Benar gak? Ya. Tapi dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad ya, keberkahan 1 hari tanggal 1 Dzulhijjah kita puasa sama seperti puasa 1 tahun. Tanggal 2 Dzulhijjah kita puasa, kasih puasanya 1 tahun. Kalau kita full 9 hari puasa, dapat puasa berapa tahun? Wajar kalau hajatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang puasa, yang enggak puasa ya mudah-mudahan lah ya. Jangan ragu lah hasil ya. Jadi wa annasyam yauman fiha, orang yang berpuasa di hari tersebut itu sama pahala syamus sana, puasa 1 tahun. Wal amal fihinna yudha'af bisab'ami'atin, orang yang beramal soleh Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sampai 700. Misalnya kita sedekah, lipat gandanya sampai 700 kali lipat, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi di hari yang mulia annahu la yuraddu fihinna da'wa, riwayat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan annahu la yuraddu fihinna da'wa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Riwayat akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihihi mengatakan ayyamud dunya, hari yang paling afdal adalah hari Arafah, hari yang paling nikmat adalah hari Arafah. Khairud du'a du'a Arafah, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Jadi mumpung nih kita asar sampai maghrib, ini masih hari Arafah, asar sampai maghrib, nanti asar doa dan ingat ud'ullah wa anta muqinun bil ijabah,
doa kepada Allah dan kau yakin doamu harus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hari mulia, kita minta tambahan iman, ketakwaan kepada Allah, minta dimatikan husnul khatimah, minta diberikan kekuatan iman. Anak-anak kita, suami kita, keluarga kita, siapapun yang belum mau hadir majelis misalnya, belum mau baik, belum mau nutup aurat, doakan di hari Arafah ini, hadirkan kaum muslimin muslimat agar mereka semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Asar jam berapa? Saya harus pulang. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan di akhir majelis. Silahkan, berkenaan dengan kurban boleh ya, silakan Pak Haji, silakan. Betul. Peristiwa haji itu kan peristiwa Nabi Ibrahim. Apakah setelah Nabi Ibrahim baru kan ada Nabi? Tidak, setelah Nabi Ibrahim tidak ada nabi lagi kecuali Nabi Ismail. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian Nabi Muhammad. Kan ada Ishak, ada Yusuf. Itu sebelumnya. Jadi maksud saya perintah haji ini pada nabi-nabi sebelumnya tidak. Tidak ada, nabi-nabi sebelumnya tidak ada. Tapi Ka'bah sudah ada dari zaman Nabi Allah Adam. Ka'bah ini sudah ada di zaman Nabi Allah Adam, sudah ada. Tapi perintah haji ketika mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, kemudian dibawa juga diperintahkan oleh Allah di zamannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali. Memang turun ayatnya itu pas satu kali atau memang sebelumnya dia belum ada kesempatan? Memang belum ada kesempatan haji. Jadi setelah haji tidak lama Nabi Muhammad meninggal. Dan maka masih dikuasai. Masih dikuasai. Seperti itu. Fatah Makkah, artinya Makkah sudah tidak dikuasai lagi. Pembukaan Makkah, Fatah Makkah, kemudian adalah namanya ibadah haji oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Ada lagi yang lain? Ada apa untuk setelah hari tasbih gitu. Jadi kita amalan apa yang Sebenarnya yang paling bagus amalan hari tasyrik itu setiap sholat jangan lupa bertakbir. Jadi setiap sholat itu Allahu Akbar, Allah. Walaupun kita nggak pakai lagu-lagu yang panjang-panjang lahan, tapi kita bertakbir. Itu amalan yang paling afdal di hari tasyrik. Dan masih bisa boleh berkurban kita di hari tasyrik sampai 3 hari ke depannya. Seperti itu. Dan tahajud bagus dan memperbanyak membaca Al-Quran. Ada yang juga mengatakan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca itu. Ada lagi yang lain? Habis ke belakang. Itu kan perintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Dari situ kemudian mengorbankan kambing. Sudah diperintahkan menyembelih. Itu tatawur. Ya, itu karena dia, makanya begini sebenarnya ibu-ibu, orang itu makanya dari zaman Nabi Adam, apapun kita pengen hajat apapun, dengan menumpahkan darah itu lebih gobul. Artinya menumpahkan darah, motong kurban, bagikan sama fakir miskin. Itu dengan kita mengeluarkan motong darah seperti itu lebih kabulin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang misalnya bukan kayak dukun-dukun ya. Kalau dukun-dukun, oh saya pindahkan sakit ini ke kambing, nggak ada. Tapi kita niat dengan sebab kita memotong kambing, kita bagikan ke fakir miskin dengan sebab tatawu ibadah sedekah kita, maka Allah sembuhkan kita punya penyakit. Seperti itu. Bukannya penyakit pindah ke kambing. Nah, dukun-dukun bohong semua, nggak ada dapat penyakit pindah ke kambing, tuh nggak ada. Yang ada kita motong kambing, hewan kambing kita bagikan buat fakir miskin, orang fakir miskin doain kita, Allah kabulkan dia punya doa. Jadi menyemotong kambing sapi itu dari zaman Nabi Allah Adam memang. Kayak kan tuh korbannya Habil yang ada di surga diambil buat Nabi Allah Ibrahim. Jadi tatawu orang, tetapi belum ada perintah. Tapi tatawu, bahkan di zaman Nabi Musa pengen taubat, boleh diterima taubatnya oleh Allah, tapi dia harus bunuh dirinya sendiri.
Jadi bunuh diri di zaman Nabi Allah Musa itu, orang kalau pengen taubat dia bunuh diri, baru bisa dapat taubatnya. Kalau nggak bunuh diri belum dapat, menumpahkan darah, paham? Gitu. Jadi kita umat Nabi Muhammad alhamdulillah dapat perintah hanya motong kambing, paham? Oke, di belakang. Yang belakang dulu duluan, ya silakan. Salam. Ustaz, berkaitan dengan pengampunan hari ini, tentunya kan kita mesti memperbaiki diri dan initiate pengampunan itu dari kita. Sekarang kita Allah Subhanahu. Kalau orang yang tidak memohon kepada Allah dan kepada dirinya, tentunya juga tidak mendapat pengampunan. Tidak juga. Ada hari-hari yang mulia, ada hari-hari yang agung, di mana Allah Subhanahu wa taala secara umum seperti ini. Orang pajak secara umum dah, maksudnya manusia ini bukan Tuhan. Tapi tiba-tiba kita lagi duduk, orang datang, pajak kamu sudah diampunkan. Kita nggak minta. Betul nggak? Kita nggak minta. Itu sebenarnya haknya Allah yang Allah muliakan Nabi Muhammad. Itu hak petonya Allah. Nah, tinggal kita mau menghormatin pengampunan itu atau tidak. Contohnya, ketika kita masih mendolimi, dapat ampunan, dapat dispensasi setiap Arafah, ampunan. Tapi setelah Arafah buat dosa lagi, mungkin dosanya bisa Allah kesal, Allah lipat gandakan. Lo sudah diampunin, nggak punya tahu diri. Sudah banyak dosa, udah diampunin, nggak tahu diri. Seperti itu. Kalaupun taubatan nasuha, memang kita harus taubatan nasuha itu setiap hari. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah taubat kita diterima? Wallahu alam, kita hanya berharap taubat kita diterima sama Allah, yakin. Tapi di hari Arafah ini ada dispensasi yang kita Masya Allah, yang memang apa ya, kebesaran yang memang nggak bisa digambar sama otak, nggak bisa. Jadi memang itu ampunan luas dari Allah. Itu pun bukan keberkahan kita nggak ada apa-apanya. Dengan sebab apa Allah ngampun kita? Bukan mandang kita. Mungkin kalau mandang kita, Allah nggak bakal ampunkan dosa. Siapa yang dipandang oleh Allah? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang berdoa supaya Allah maghfir lil muslimina wal muslimat. Pada saat lagi diampunkan, pada saat lagi Nabi minta ampunin, kita lagi nggak minta taubat. Tapi Nabi berdoa, Allahumma maghfir, ya Allah ampunkan kaum muslimin muslimat, ya Allah ampunkan dosa-dosa kaum muslimin, ampun dosa kaum muslimat. Nabi yang minta, karena Allah sayang sama Nabi, cinta sama Nabi, kita dapat berkahnya. Sudahlah, ampunkan dosa. Bukan karena kitanya, tapi karena Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad. Semua insya Allah. Makanya dikatakan orang yang menyangka umat Nabi nggak dapat ampunan di hari Arafah termasuk dosa besar. Walaupun dia tidak meminta, insya Allah. Apalagi dia meminta. Karena kenapa? Ini hari yang mulia. Tapi tetap hak vetonya Allah. Misalnya maaf kalau sampai dia keluar Islam misalnya, itu enggak. Nah, itu enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu. Semua dosa mendapatkan ampunan kecuali dia yang musyrik. Afwan. Silakan Ibu. Oh, lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Karena ada rukun hajinya, karena bukan karena apa, memang Allah yang muliakan. Kita nggak bisa bilang karena apa. Sebab di dalam kitab ini dikatakan salah satu yang memberi kemuliaan haji, wal fajri walayalin ashri. Di dalam Al-Quran dijelaskan kemuliaan tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Karena itu malam-malam yang mulia. Dan menambahkan daripada itu malam-malam yang mulia ada rukun hajinya. Menambahkan dari malam-malam yang mulia ada Arafahnya. Karena Arafah di mana peristiwa yang sangat besar, Nabi Nabi Allah Ibrahim mau memotong anaknya sampai digantungkan domba. Itu dinilai ibadah yang sangat besar. Makanya ada tarwiyah, ada Arafah, ada nahar. Makanya hari itu lebih mulia daripada hari-hari yang lain. Bahkan sholat Idul Adha lebih mulia daripada sholat Idul Fitri. Orang bilang, mana akbar, mana afdol? Dua-duanya afdol, sunnah, dua-duanya sudah. Tapi sunnah mana yang lebih afdol? Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Adha yang lebih afdol daripada Idul Fitri. Cuman orang repot sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, musola, masjid rame. Idul Adha? Ya separuhnya lah. Ya. Biasa begitu. Ya.
Dan kalau Idul Adha, ya kita ada puasa Ramadan, bukan berarti Bu, puasa Ramadan barokah, mulia, hebat. Di atas yang mulia ada lebih mulia, di atas yang bagus ada lebih bagus. Ada malam Lailatul Qadar, Masya Allah, malam yang mulia, tapi berbeda hukumnya dengan hari Idul Adha. Jadi hari Idul Adha ini memang Masya Allah, artinya seakan-akan orang nggak ada ibadah, tapi ampunannya luas di hari, makanya ada yang namanya potong kurban di hari Idul Kurban ini. Ada lagi yang lain? Masih 1,5 menit. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, aku mau tanya satu. Siap. Domba. Kenapa kok ada sapi juga? Apa? Menyamai. Loh, dari Nabi Allah Ibrahim ada sapi. Kan tadi saya ceritakan, menyembelih onta 100, menyembelih sapi 300, menyembelih kambing atau domba 1000. Jadi domba juga bukan hanya domba, boleh kambing. Beda kan domba sama kambing, walaupun jenisnya kambing. Domba tuh agak cantik lah, bentuk yang bulunya panjang, itu domba. Kalau kambing kayak kita nih, kambing kacang, apa yang lari-lari begitu, lompat-lompat gitu, nah itu kambing. Jadi kapan ada sapi, yang penting di sini kita mengorbankan. Nah, ada hadis daripada Nabi, kalau sapi bernilai 7 orang, hadis Rasul. Jadi kalau orang yang menyembelih sapi nilainya 7 orang, kalau orang yang menyembelih kambing nilainya 1 orang, berdasarkan juga hadis daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Juga boleh nyembelih onta buat 7 orang. Ada lagi yang lain? Ya, dari laki-laki dulu. Ada yang berani tanya? Dari pengurus di hari ini kurban, ada yang mengirim hewan kurban tapi tidak akikah. Ada yang menyampaikan kalau misalkan hewan kurban tidak berkurban tapi berakikah, tidak membutuhkan akikah itu. Ini pertanyaan yang dari tahun ke tahun ditanyakan. Setiap Idul Adha mana duluan, akikah atau kurban, akikah atau kurban? Oh, baru. Dua-duanya sunnah. Akikah sunnah, kurban sunnah. Kalau ditanyakan mana dahulu, mana duluan? Kalau ditanyakan mana duluan, dua-duanya sunnah, dua-duanya bagus. Gak ada duluan ini, gak ada duluan itu. Cuma karena kita sudah termasuk Idul Adha, ya Idul Adha lebih afdol. Kurban, kalau akikah habis Idul Adha ya mau tasyrik bisa, besok lagi bisa, besok lagi bisa. Nggak ada waktu tertentu kalau akikah. Loh, kemarin kemana aja kok nanyanya sekarang yang itu, kan masalahnya itu. Kok pas masalah Idul Kurban baru nanyanya akikah. Kemarin sebelum akikah, sebelum kurban kemana aja? Duitnya buat jalan-jalan, beli motor. Gitu. Jadi kalau ditanyakan mana yang didulukan, karena ini bulannya bulan kurban, ya pakailah buat kurban. Ada juga riwayat ada juga kalau nggak salah Al-Imam Ibnu Hajar, kalau tidak saya, nanti saya akan lihat lagi kitabnya, itu malah boleh menggabungkan antara akikah dengan kurban. Jadi tapi dengan syarat orang itu tersebut tidak punya uang. Kalau yang punya uang tidak, bedakan. Kalau dia tidak punya uang, termasuk yang sederhana lah, tidak mampu beli akikah lagi, bolehlah kurbannya digabung dengan akikah. Kalau memang dia orang yang tidak mampu. Tapi yang mampu dipisah. Tapi ulama lain mengatakan tidak, beda antara kurban sama akikah. Jadi mana didahulukan? Karena memang ini pas kurban, ya kurban. Gitu. Yang kemarin main-main aja, nonton, ngerokok, ya lupa akikahnya. Pas kurban baru ingat akikah. Nah, ingatnya telat. Tapi bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Dari laki-laki? Laki-laki dulu nih. Siap. Oh, puasa Dzulhijjah. Kalau dikatakan mana afdol, puasa Dzulhijjah tentunya daripada puasa Syawal. Tapi tetap dua-duanya sunnah dan dua-duanya kita lakukan sangat bagus.
Ya. Mana ada 3 nih, yang mana dulu nih? Kita ngambil kanan, habis itu ke kiri. Bisa digabungkan dengan puasa Dzulhijjah, bisa digabungkan, tapi afdolnya dipisah. Sama seperti puasa Syawal. Puasa Syawal bisa nggak digabung dengan perempuan yang masih haid? Bisa, untuk membayar haidnya, tapi afdolnya dipisah. Emang bagi kurma sekarang emang? Akhirnya batal lihat kurma. Ayo. Dapat pahalanya dengan zikir, tahlil, takbir. Yang penting tidak baca Quran. Dia takbir kan, fa'aktsiru minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak di hari Idul Adha ini takbir, tahmid kita, terus motong kurban itu tidak menghalangi dia haid atau tidak haid. Pahala puasa tentunya dapat, bukan pahala puasa sempurna, tapi dapat dia pahala zikirnya karena tidak bisa puasa. Gitu. Tapi bukannya berarti perempuan tidak tinggi, pahalanya tetap tinggi juga, karena memang ada halangan itu dari Allah, bukan dari kita. Jadi Allah yang menambalnya insya Allah dengan niat kita bagus. Silakan. Waalaikumsalam. Tergantung uangnya. Ya, kalau dia mampu, artinya dia cuma mampunya 1 orang buat diri dia sendiri, istri juga harus mengalah. Dia bisa berangkat sama teman-teman, cuma rombongan aja sama teman-temannya, tapi dia mampu buat dirinya. Masalahnya dia mampu berdua-duanya karena isi tanggungan suami, ya lebih afdal dengan istrinya. Kalau dia mampu, ini kan bicara haji kan kalau mampu. Jadi kalau dia mampu berdua dengan istrinya, dia berdua dengan istrinya. Terkadang dia mampu dengan istrinya, dia lupa orang tuanya. Dia mampu dengan istrinya, tapi dia tidak hajikan orang tuanya. Nah, itu yang masalah. Ya. Jadi tergantung rezeki yang kita dapat, mana yang lebih afdal. Nah, kalau ibu kita belum, walaupun ibu kita kan haji ini rezeki pribadi. Ibu kita belum, mana dahulukan? Dahulukan ibu kita kalau bisa. Ibu kita yang berangkat, kita ngalah. Nah, itu lebih afdal. Bisa dipahami? Baik. Cukup? Silakan. Baru mau Fatihah. Ya, artinya begini, kalau memang urusan sama orang agak repot ketimbang urusan sama Allah. Selama itu orang tidak ridho sama kita, Allah tidak akan mengampunkan kita punya dosa. Tapi ada hadis yang mengatakan, apabila kita sudah minta maaf berkali-kali, dia tidak maafkan, itu orang akan mendapatkan sesuatu yang tidak bagus. Artinya dosa juga dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah minta maaf, dia tidak mau memaafkan. Insya Allah kita yang sudah minta maaf, dosa kita diampunkan sama Allah, dia malah tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah termasuk ampunannya yang dolim sama yang madlum. Yang penting kita sudah minta maaf. Ya boleh. Artinya ada khilaf antara ulama. Ulama mengatakan ini ampunan dosa yang kecil-kecil, yang besar tidak termasuk. Maka ibu bilang tadi yang besar kan butuh taubatan nasuha. Ada ulama mengatakan sudah kita bersangka baik, kita bertaubat, apalagi kita tahu ini hari yang mulia, insya Allah semua dosa-dosa besar kita, dosa-dosa kecil kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga diiringi kita minta taubat kepada Allah. Sudah ini ada pengampunan, diiringi juga kita minta taubat kepada Allah. Di jenis dosa apa saja diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya diiringi juga kita minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siksa kubur ibu, jangankan dengan taubat kita. Kalau saya bicara cerita Imam Hasan Al-Basri, ada seorang ibu yang mimpi anaknya lagi disiksa di kuburan. Doa ibunya nggak manjur, itu anak tetap nggak diangkat oleh Allah siksanya. Tiba-tiba Imam Hasan Al-Basri mimpi sama itu orang. Ini Imam Hasan dalam kitab ya. Mimpi ini imam melihat ini anak dalam keadaan bagus. Maka ini anak tanya sama Imam Hasan,
apakah kau mengenal kepada aku? Kata Imam Hasan, tidak. Aku adalah anak seorang ibu yang cerita aku disiksa. Kata Imam Hasan, kok berbeda ceritanya? Ibumu cerita, dilihat oleh ibumu kau dalam keadaan siksa, kau sekarang ini kau dalam keadaan bagus dari pakaian syurganya Allah. Pernah kami 5.000 ahli arwah azab kubur lagi diazab oleh Allah. Tiba-tiba satu orang lewat, Haji Adi lewatnya, Haji Adi baca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Enggak niat apa-apa, cuma baca salawat, keberkahan yang Allah berikan kepada Rasul. Fanada munadin, maka ada panggil yang irfa'u azabahum, angkat azab mereka, angkat, ampunkan dosa-dosa mereka. Dengan sebab apa kata malaikat? Dengan sebab seorang yang lewat kuburan sambil salawat kepada kekasihku Nabi Muhammad. Gara-gara salawat semua ampunan yang di ahlil kubur, orang yang salawat ini nggak niat apa-apa, cuman lewat doang, ambil baca salawat, sambil baca salawat, dengan sebab salawat dia ahlil kubur semuanya diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu, kalau kita bicara kehebatan Nabi Muhammad susah, makanya apa yang kita akan syukurin, kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad. Jangankan kita ibu, Nabi dari zaman Nabi Allah Adam, semua nabi-nabi itu pengen dilahirkan jadi umatnya Nabi Muhammad, sangat mulianya. Tapi tidak ada yang bisa menjadi umat Nabi. Makanya kita beruntung, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi? Cukup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fa'na ya karim, wa'fa'na ya rahim. Wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari tempatku ini nih. Di mana sih alamatnya? Mau diantarin? Boleh bang, tapi kan pakai mobil. Oh gitu. Terang dulu kan? Jauh. Bentar saya matiin.